Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Anggun Salsabila, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, jadi di video kali ini saya mau jelasin tentang prinsip-prinsip WTO. Sebelum itu, kalian masih ingat gak sih? Di video sebelumnya saya udah sebutin beberapa prinsip GATT. Nah, prinsip WTO ini pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip GATT. Prinsip yang pertama adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi ini meliputi prinsip Most Favored Nation dan prinsip National Treatment. Prinsip Most Favored Nation diatur dalam artikel 1 section 1 GATT 1947. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor, serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT. Karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Pengecualian terhadap prinsip ini sebagaimana diatur dalam artikel 24 GATT 1947, yaitu tidak berlaku apabila dalam hubungan ekonomi antara negara-negara anggota Free Trade Area or Customs Union dengan negara-negara yang bukan anggota dan juga dalam hubungan dagang antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang melalui GSP atau Generalized System of Preferences. Sementara itu, prinsip National Treatment diatur dalam artikel 3 GATT 1947. Prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya, apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapat perlakuan yang sama. Seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap dalam negeri yang sejenis. Namun, dalam kasus tertentu, suatu negara dapat menghadapi suasana darurat yang memerlukan suatu penanganan dengan mengambil langkah proteksi karena industri dalam negerinya menghadapi masalah. Pasal 19 mengizinkan suatu negara untuk mengambil langkah protektif tersebut. Tetapi pasal 19 menyatakan bahwa langkah protektif tersebut adalah langkah darurat yang bersifat sementara. Pengecualian tersebut dikenal sebagai langkah safeguards. Dengan syarat yang ditentukan secara khusus, suatu negara anggota GATT dapat menerapkan suatu restriksi dalam impornya atau mencabut konsesi tarif yang telah diberikan kepada negara lain untuk produk-produk yang mengalami peningkatan impor yang sedemikian besarnya sehingga menimbulkan kesulitan yang berat untuk industri dalam negeri dari negara yang bersangkutan. Dalam GATT pada pasal 19, pembatasan tersebut dapat diterapkan bila peningkatan impor dari produk tertentu telah mencapai taraf yang menimbulkan injuri atau diperkirakan akan menimbulkan injuri. Prinsip kedua adalah prinsip resiprositas. Prinsip resiprositas diatur dalam artikel 2 GATT 1947 yang mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara dalam kebijaksanaan perdagangan internasional yang menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi. Prinsip ini diterapkan terutama dalam hal terjadinya pertukaran barang antara dua negara secara timbal balik dan menghendaki adanya kebijaksanaan atau konsesi yang seimbang dan saling menguntungkan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Prinsip ketiga adalah prinsip penghapusan hambatan kuantitatif. Prinsip ini telah diatur dalam artikel 19 GATT 1947. Yang menghendaki transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional. Hambatan kuantitatif dalam persetujuan GATT atau WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk dalam kategori hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela atau voluntary export restraints. Menyadari bahwa kuota cenderung tidak adil dan dalam praktiknya justru menimbulkan diskriminasi dan peluang-peluang subjektif lainnya.
Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional melalui WTO menetapkan untuk menghilangkan jenis hambatan kuantitatif. Prinsip yang keempat adalah prinsip perdagangan yang adil. Prinsip perdagangan yang adil dalam perdagangan internasional yang melarang dumping yang terdapat dalam artikel 6 dan subsidi dalam artikel 16 dimaksudkan agar jangan sampai terjadi suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan melakukan kebijaksanaan tertentu, sedangkan di pihak lain kebijaksanaan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. Dalam perdagangan internasional, prinsip ini diarahkan untuk menghilangkan praktik-praktik persaingan curang dalam kegiatan ekonomi yang disebut dengan praktik dumping dan subsidi dalam perdagangan internasional. Dumping adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau pengekspor yang melakukan penjualan barang di luar negeri atau negara pengimpor dengan harga yang lebih rendah dari harga normal produk yang sejenis di negara bersangkutan sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara pengimpor. Prinsip kelima adalah prinsip tarif mengikat. Prinsip ini diatur dalam artikel 2 Section 2 GATT WTO 1995, bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya, atau disebut dengan prinsip tarif mengikat. Pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tarif oleh WTO dipandang sebagai suatu modal yang masih dapat ditoleransi. Perlindungan ini masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Namun demikian, dalam kesepakatan perdagangan internasional tetap diupayakan mengarah kepada sistem perdagangan bebas yang menghendaki pengurangan tarif secara bertahap. Prinsip yang terakhir adalah prinsip special and differential treatment atau perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Perjanjian WTO telah mengakomodasi kepentingan negara berkembang melalui berbagai ketentuan yang disebut special and differential treatment. Secara umum, merujuk kepada hak-hak khusus dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan WTO kepada negara berkembang, dan tidak diberikan kepada negara maju. Dimuatnya ketentuan-ketentuan special and differential treatment dimaksudkan untuk memfasilitasi proses integritasi negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral, dan untuk membantu negara berkembang mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mengimplementasikan seluruh perjanjian WTO. Dengan demikian, kepentingan-kepentingan pembangunan negara berkembang tidak terhambat dan pada gilirannya negara berkembang dapat mengimplementasikan seluruh perjanjian WTO secara penuh. Prinsip special and differential treatment ini meliputi adanya perbedaan perlakuan dalam market access, subsidi domestik, dan subsidi ekspor. Dengan demikian, dapat menjadi sarana untuk menyamakan level playing field. Di dalam bidang pertanian, penyamaan level playing field harus memasukkan unsur jumlah petani dan skala usaha tani. Tidak adil apabila negara-negara maju dengan jumlah petani yang kecil memperoleh perlakuan yang sama dalam perdagangan internasional dengan negara berkembang yang penduduknya sebagian besar adalah petani. Negara berkembang yang sebagian besar penduduknya adalah petani harus memperoleh perlakuan khusus di WTO. Dalam arti bahwa negara tersebut dapat memberikan proteksinya jauh lebih tinggi dari negara maju, atau negara maju membuka pasarnya lebih luas dengan ketentuan yang lebih mudah, serta menurunkan tingkat subsidinya jauh lebih besar dari negara-negara berkembang dengan jumlah petani dominan. Hukum WTO juga menyediakan perihal peraturan-peraturan liberalisasi mengenai perihal perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sosial. Peraturan ini berada dalam wujud pengecualian yang diatur oleh WTO. Pengecualian-pengecualian ini diperbolehkan untuk anggota WTO dalam situasi tertentu yang berguna untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya yang sangat penting, meskipun peraturan atau tindakan tersebut sangat bertentangan dengan kedisiplinan yang terkandung dalam GATT 1994. Pengecualian dari prinsip-prinsip dasar di antara lain adalah pengecualian dalam pasal 20 GATT 1994. Di pasal ini diperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, importasi barang yang bertentangan dengan moral, konservasi hutan, dan lainnya. Lalu yang kedua, pengecualian dalam pasal 14 GATS.
Dalam pasal ini, General Agreement on Trade in Services atau perjanjian yang mengenai perdagangan di bidang jasa, anggota WTO bisa membenarkan tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan peraturan GATS. Yang ketiga adalah pengecualian dalam keadaan ekonomi darurat. Emergency protection merupakan sebuah tindakan pengamanan terhadap industri domestik ketika terjadi situasi impor yang terjadi ancaman atau ada akan ancaman yang berdampak serius. Secara umum, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 11 GATT 1994, namun dapat dibenarkan berdasarkan adanya pasal 19 GATT 1994. Yang jika tindakan pengamanan perdagangan hanya dapat diterapkan asalkan 3 persyaratan tersebut telah terpenuhi. Dan yang terakhir adalah pengecualian untuk pembangunan ekonomi. Hampir semua perjanjian di WTO mengatur mengenai perlakuan yang khusus dan berbeda atau disebut sebagai special and differential treatment. Namun, hal ini jika untuk anggota negara berkembang yang berguna supaya untuk memfasilitasi mereka agar bisa masuk ke dalam sistem perdagangan dunia guna untuk mendorong pembangunan ekonomi mereka. Jadi, itulah beberapa prinsip World Trade Organization serta pengecualiannya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.